Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar dalam kompetisi dasar 4.1 kelas 7 sekolah menengah pertama. Dalam kompetisi dasar 4.1 menjelaskan mengenai konsep ruang yang terdiri dari lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. Dan tak lupa juga menjelaskan mengenai interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam kompetensi dasar ini, saya akan memilih sumber belajar atau media pembelajaran, yaitu melalui kuis tim. Apakah kalian tahu kuis tim itu apa? Nah, kuis tim adalah suatu metode yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. Dalam hal ini, siswa dibentuk dalam kelompok dengan masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam memahami materi dan menjawab soal. Dalam penerapan pembelajaran kuis tim, ada berbagai tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, seorang guru harus menentukan topik yang akan dibahas dan harus sesuai dengan kompetisi dasarnya. Dalam menentukan topik tersebut, seorang guru harus membagi topik dalam 3 segmen. Tahapan selanjutnya yaitu seorang guru membagi siswa menjadi 3 kelompok, seperti kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Tahapan yang selanjutnya yaitu seorang guru menyampaikan aturan dalam kuis tim dan juga seorang guru memberikan tiap kelompok topik yang harus dipresentasikan. Misalnya seperti kelompok A mendapatkan topik potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia, kelompok B mendapatkan topik potensi sumber daya alam berupa tambang di Indonesia, kelompok C mendapatkan topik potensi sumber daya alam berupa perikanan laut di Indonesia. Tahapan berikutnya yaitu kelompok A memulai presentasi topik yang sudah ditetapkan oleh guru. Misalnya seperti kelompok A mempresentasikan topik mengenai potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Dalam presentasinya, waktu yang diberikan itu maksimal 10 menit dan setelah mempresentasikan, kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok B. Jika kelompok B tidak bisa menjawab, maka kelompok C boleh menjawab. Setelah kelompok A melakukan tanya jawab, selanjutnya kelompok B memulai presentasi dengan topik potensi sumber daya alam berupa tambang di Indonesia. Dalam waktu presentasinya sama seperti kelompok A, yaitu 10 menit. Dan setelah melakukan presentasi, kelompok B memberi pertanyaan kepada kelompok C, dan jika kelompok C tidak bisa menjawab, maka kelompok A boleh menjawab. Selanjutnya, setelah kelompok B melakukan tanya jawab, dilanjutkan dengan kelompok C yang memulai presentasi dengan topik yang telah ditentukan, yaitu potensi sumber daya alam berupa perikanan laut di Indonesia. Dalam waktu presentasinya sama seperti presentasi kelompok A dan kelompok B, yaitu 10 menit. Dan setelah melakukan presentasi, kelompok C memberi pertanyaan kepada kelompok A. Jika kelompok A tidak bisa menjawab, maka kelompok B boleh menjawab. Setelah semua kelompok mempresentasikan topik-topik yang telah ditentukan, selanjutnya di akhir pembelajaran, seorang guru menyimpulkan tanya jawab dan menjelaskan beberapa pemahaman siswa yang kurang tepat. Itulah beberapa tahapan dalam penerapan kuis tim. Dalam kuis tim ini tentunya sangat diminati oleh siswa-siswa karena dalam pembelajaran kuis tim ini dapat menghilangkan rasa bosan bagi siswa. Siswa terlibat penuh dalam proses belajar dan membangun kreativitas siswa dalam menjawab soal dan memberikan pertanyaan, dan juga dapat menambah semangat dan minat belajar siswa. Materi yang
yang cocok untuk sumber belajar kuis STEM pada kompetensi dasar 4.1 kelas 7 sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Pada potensi sumber daya alam di Indonesia ada berbagai macam, yaitu potensi sumber daya alam berupa hutan, potensi sumber daya alam berupa tambang, potensi sumber daya alam berupa perikanan, potensi sumber daya alam berupa gas alam, dan potensi sumber daya alam lainnya. Nah, pada hal ini, seorang guru bisa memilih topik menjadi 3 segmen. Contohnya seperti kelompok A mendapatkan potensi sumber daya alam berupa hutan, kelompok B mendapatkan potensi sumber daya alam berupa tambang, dan kelompok C mendapatkan potensi sumber daya alam berupa perikanan. Selain potensi sumber daya alam di Indonesia, ada materi selanjutnya yang cocok untuk sumber belajar kuis STEM, yaitu keragaman budaya Indonesia. Dalam keragaman budaya Indonesia terdapat berbagai macam seperti keberagaman pakaian adat, keberagaman rumah adat, dan keberagaman tarian. Nah, pada hal ini, guru bisa memilih topik menjadi 3 segmen. Contohnya kelompok A mendapatkan keberagaman pakaian adat, kelompok B mendapatkan keberagaman rumah adat, dan kelompok C mendapatkan keberagaman tarian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran kuis STEM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.